Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang membahas spektroskopi infrared, di mana anggota kelompok terdiri dari Cerinda Utami Wirdi, Fadila Salsabila, saya sendiri, dan Winda Firanti Sukma. Di mana identitas jurnal yang kami ambil yaitu nama jurnal Journal of Technology and Computer, judul jurnal Watermelon Ripeness Detector Using Near Infrared Spectroscopy, nama penulis Edwin Arbodella, Kimberly M. Parazzo, dan Christy M. Pareja. Tahun terbit yaitu 2020, nomor 4, volume 8. Agenda yang akan dibahas yaitu pendahuluan yang akan saya bahas sendiri, lalu metode penelitian yang akan dibahas oleh Cerinda Utami Wirdi, dan hasil pembahasan dan kesimpulan akan dibahas oleh Winda Firanti Sukma. Baiklah, pendahuluan yang pertama yaitu metode tradisional untuk menentukan kematangan semangka adalah dengan menepuk-nepuk dengan jari yang mengeluarkan suara hampa sebagai indikasi kematangan. Petani dan pengecer semangka menggunakan metode tradisional ini untuk menentukan tingkat kematangan semangka. Cara lain untuk menentukan kematangan semangka adalah dengan memotongnya dan melihat bijinya. Semangka yang belum matang atau mentah memiliki biji berwarna putih dan menyusut. Semangka yang matang memiliki sebagian besar biji yang berwarna hitam. Namun hal ini tidak praktis karena semangka perlu dipotong. Banyak penelitian yang dikembangkan untuk mendeteksi tingkat kematangan semangka, seperti metode laser Doppler Vibrometry atau LDF, imager processing, dan lain-lain. Pada penelitian ini digunakan Near Infrared Spectroscopy atau NIRS untuk mendeteksi kematangan buah semangka. Spektroskopi infrared atau NIRS sudah mulai dikembangkan pada bidang pertanian. Cara ini relatif murah, tidak merusak, dan dapat mengukur beberapa bahan secara bersamaan. Ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi beberapa komponen hanya dalam pemindaian. Keuntungan signifikan dari NIRS ini adalah analisisnya langsung dan sangat cepat, antara 15-90 detik. Spektroskopi inframerah berdasarkan pada serapan radiasi elektromagnetik atau IM pada panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 2500 nanometer. Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan alat kematangan pada buah semangka menggunakan spektroskopi NIRS. Perangkat hanya mengklasifikasikan apakah semangka masih mentah atau matang menggunakan algoritme SVM dengan mengukur cahaya yang tersebar di dalam dan melalui semangka. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Cerinda Utami. Baiklah, saya Cerinda Utami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama adalah pembuatan sampel semangka. Sebanyak 200 sampel semangka dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk penelitian ini, berisi 100 buah semangka mentah dan 100 buah semangka matang. Yang kedua ada alat. Raspberry Pi Zero W digunakan untuk menunjukkan tingkat kematangan semangka, apakah itu mentah atau matang. Dan powerbank dengan 5000 mAh digunakan untuk memberikan daya pada perangkat. Yang ketiga ada operasi pendeteksian. Untuk mulai mengklasifikasikan, pengguna akan menekan tombol start pada perangkat. Menekan tombol ini memicu kode program untuk menyalakan sensor dan mulai mengukur sinyal yang dipantulkan. Hasil klasifikasi ditampilkan pada LCD. Proses ini dapat diulang beberapa kali. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini terdapat data yang mana pada tabel data ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi dari 40 sampel buah semangka ini yang dengan tingkat kematangan yang berbeda diuji terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang mana kemudian ia akan dibuka untuk memverifikasi hasilnya. Jadi, dari 40 sampel buah semangka ini
didapatkan 37 buah semangka yang diklasifikasikan dengan benar. Jadi, setelah dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang dilakukan, yaitu pendeteksian tingkat kematangan semangka dengan metode laser deploypirometry atau LDP dan image processing dan spektrometri UV vis, diperoleh hasil bahwa penelitian dengan spektrometri inframerah ini memiliki persentase akurasi yang tinggi, yang mana akurasi tertingginya yaitu sebesar 92,5%. Jadi, NIRS ini terbukti sebagai keefektifannya dalam membedakan semangka mentah dan yang matang. Yang selanjutnya bagian kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan dari penelitian ini yaitu bahwa detektor dapat mendeteksi tingkat kematangan semangka menggunakan spektroskopi dengan integrasi model SPM yang terlatih pada Raspberry Pi Zero W, yang mana alat tersebut dapat mengidentifikasi tingkat kematangan buah semangka dengan meletakkannya di titik tanah atau bagian semangka yang berwarna kekuningan. Dan akurasi perangkatnya telah memenuhi tujuan yang diinginkan sekitar 92,5%. Oleh karena itu, frekuensi NIRS ini merupakan teknologi yang menjanjikan untuk klasifikasi kematangan semangka. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.